Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Agustina dengan NIM 10519114221. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir teknologi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Rosmalina Kemala Eskom MPD dari kelas 6E Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini ada 5 pokok pembahasan, yaitu pertama, jelaskan pengertian teknologi pembelajaran dan jelaskan perbedaannya dengan media pembelajaran. Yang kedua, jelaskan peran penting teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Ketiga, jelaskan bagaimana teknologi pembelajaran dapat membantu mahasiswa prodi PAI dalam mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, dan sosialnya. Keempat, bagaimana tantangan dan solusi dalam menerapkan teknologi pembelajaran di sekolah-sekolah. Yang kelima, berikan contoh konkret bagaimana Anda telah menggunakan teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran Anda di Prodi PAI. Pembahasan pertama membahas mengenai pengertian teknologi pembelajaran dan perbedaannya dengan media pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah sebuah konsep yang mencakup penggunaan alat, aplikasi, dan metode teknologi untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat keras seperti komputer dan perangkat mobile, tetapi juga melibatkan pemanfaatan perangkat lunak, platform digital, dan berbagai media pembelajaran seperti video, audio, animasi, dan simulasi interaktif. Tujuan utama dari teknologi pembelajaran adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan relevan bagi peserta didik. Selanjutnya, perbedaan teknologi pembelajaran dengan media pembelajaran. Perbedaannya dari aspek definisi, fungsi, dan contoh. Dari aspek definisi, teknologi pembelajaran adalah bidang ilmu yang mempelajari desain pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses sumber dan sistem dalam belajar. Sedangkan media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan pembelajaran kepada peserta didik. Dari aspek fungsi, teknologi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran adalah untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dari aspek contoh, teknologi pembelajaran contohnya sistem pembelajaran berbasis komputer, model pembelajaran online, desain pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan contoh media pembelajaran yaitu buku, gambar, video, program komputer, dan aplikasi pembelajaran. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu teknologi pembelajaran dan media pembelajaran adalah dua konsep yang saling terkait tetapi berbeda. Teknologi pembelajaran adalah bidang ilmu yang lebih luas yang mencakup semua aspek dalam proses pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan pembelajaran kepada peserta didik. Keduanya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Pembahasan kedua yaitu peran penting teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital.
Teknologi pembelajaran memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital dengan berbagai cara. Di antaranya, pertama, memfasilitasi akses informasi. Teknologi menyediakan akses yang mudah dan murah ke berbagai sumber belajar, seperti buku elektronik, jurnal online, video pembelajaran, dan platform belajar online. Hal ini memungkinkan untuk siswa belajar kapan saja dan di mana saja, serta mempelajari topik yang mereka minati secara mandiri. Kedua, meningkatkan interaksi kolaborasi. Teknologi memungkinkan interaksi dan kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua secara real time. Melalui platform online seperti forum diskusi, konferensi video, dan media sosial. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain. Contohnya Zoom dan Google Meet. Ketiga, meningkatkan keterampilan digital siswa. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membantu untuk mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk masa depan seperti literasi digital, pemecahan masalah, dan komunikasi. Terakhir, yang keempat, menyesuaikan metode dan materi pembelajaran. Teknologi memungkinkan guru untuk mempersonalisasikan pembelajaran dengan menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Pembahasan ketiga yaitu teknologi pembelajaran dapat membantu mahasiswa prodi PAI dalam mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, dan sosialnya. Pertama, mengembangkan kompetensi pedagogik. Poin pertama, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Teknologi seperti video edukasi, animasi, dan simulasi meningkatkan minat dan pemahaman mahasiswa. Poin kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Platform e-learning mempermudah dosen dan mengelola materi, tugas, dan penilaiannya. Kedua, mengembangkan kompetensi profesional. Pada poin pertama, meningkatkan kemampuan literasi digital. Penggunaan teknologi mendorong mahasiswa menguasai literasi digital, termasuk mencari informasi kredibel dan menjaga keamanan data. Poin kedua, mengembangkan kemampuan menyusun media pembelajaran. Mahasiswa belajar membuat media pembelajaran kreatif dengan perangkat lunak multimedia. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sosial. Pada poin pertama, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Teknologi membantu dalam berlatih presentasi dan diskusi online. Pada poin kedua, meningkatkan kesadaran sosial. Teknologi membantu mahasiswa memahami isu sosial dan budaya, mendorong keterlibatan dalam kegiatan sosial. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil, teknologi pembelajaran menawarkan berbagai peluang untuk membantu mahasiswa prodi pendidikan agama Islam mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, dan sosialnya dengan menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Mahasiswa pendidikan agama Islam dapat menjadi guru agama yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan. Bahasan keempat yaitu tantangan dan solusi dalam menerapkan teknologi pembelajaran di sekolah-sekolah. Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan teknologi pembelajaran di sekolah adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi seperti komputer, laptop, dan internet. Hal ini dapat menghambat siswa belajar secara efektif. Tantangan lainnya yang dihadapi siswa di sekolah yaitu
adalah penyalahgunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang positif, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan yang negatif, seperti penyebaran informasi yang salah, ujaran kebencian, dan perundungan. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan teknologi di sekolah, yaitu pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital, seperti komputer, laptop, dan internet. Sekolah perlu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Masyarakat perlu mendukung penyalahgunaan teknologi untuk pendidikan, dan guru perlu dibekali dengan keterampilan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dan siswa perlu dilatih untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Pesan terakhir atau yang kelima adalah contoh konkret bagaimana Anda telah menggunakan teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran di Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, platform e-learning seperti pada Unismu, Google Classroom, Zoom, dan Google Meet digunakan untuk menyediakan materi pembelajaran, tugas, dan forum diskusi. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, serta berkolaborasi dengan teman sekelas dan dosen secara online. Contohnya ada beberapa dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Unismu menggunakan pada Unismu, Google Classroom, Zoom, dan Google Meet untuk menyediakan materi perkuliahannya, tugas, dan kuis online. Mahasiswa juga dapat menggunakan forum diskusi untuk bertukar pikiran dengan teman sekelas dan dosen secara online menggunakan platform tersebut. Yang kedua yaitu media pembelajaran multimedia. Contohnya video edukasi, animasi, dan simulasi yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dan membuat pembelajaran lebih menarik. Contohnya ada beberapa dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan video edukasi untuk menjelaskan sejarah pendidikan agama Islam. Mahasiswa juga diberi tugas membuat video edukasi animasi pembelajaran agar dapat menerapkan dalam pembelajaran ke depannya jika menjadi guru agar pembelajarannya lebih efektivitas dan efisien.